Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sayangku untuk Guru Besar Mas Karyo. Dan salam hormat, salam sayangku juga untuk Master Bakter Padepokan Sendang Sejagat. Di sini saya dari Santri Sendang Sejagat akan berbagi pengalaman. Untuk sebelumnya, apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun menyinggung perasaan saudara-saudara dimanapun berada, saya mohon izin, mohon maaf sebesar-besarnya ya. Tadi ada teman dan dia datang ke tempat saya. Dia bertanya, "Bang, apakah benar ilmu jaran goyang itu ada? Dan apa benar ilmu pelet itu ada?" Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu pelet ataupun ilmu jaran goyang ya. Nah, yang pertama ilmu pelet ya. Sesungguhnya semua ilmu itu ada. Mau ilmu apapun itu sesungguhnya itu ada. Karena Allah itu menciptakan dunia ini penuh dengan isi-isinya, kan gitu. Jadi keilmuan ilmu pelet ini berbagai macam banyaknya. Entah ilmu pelet sejenis apapun itu, yang penting intinya ilmu pelet itu ada. Dan sini saya akan menjelaskan ilmu jaran goyang ya. Yang tadi ada sahabat kita, teman-teman kita bertanya, namanya Andrea tadi, "Bang, tolonglah bang jelaskan tentang masalah pelet jaran goyang," katanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ajian jaran goyang ya. Sebetulnya ajian jaran goyang ini bersifat untuk menggoyangkan pikiran lawan jenis kita ya. Contohnya kita mempunyai seseorang yang kita sukain, yang kita harap dia itu berbalik menyayangin kita, mencintai kita gitu ya. Ilmu jaran goyang ini sifatnya itu agresif. Ibaratnya apabila mantra yang sudah diamalkan, dijabarkan, contohnya ya diarahkan ke si target itu bisa langsung kepikiran kepada yang mengamalkan ajian jaran goyang itu tadi. Makanya jaran goyang itu ilmu yang bisa dibilang di atas rata-rata ya. Di sini saya tidak akan menjelaskan, contohnya memberitahu mantranya ajian jaran goyang ya, karena ilmu ini sangat berbahaya kan gitu apabila diamalkan sama seseorang yang niat hatinya itu nggak baik, nggak tulus gitu ya. Yang jelas intinya kalau mempunyai ajian jaran goyang ini, hati-hatilah menggunakan hatimu, hati-hatilah untuk mengamalkannya. Apabila ilmu itu tidak bermanfaat, bila bisa dibilang merusak untuk orang lain, lebih baik jangan. Bagus kalau emang ibaratnya kita mempunyai seperti itu, bagus yang dipakai pengasihan, semacam semar mesem, itu bagus. Karena gini, sifatnya dia itu pengasihan, membuat orang itu simpati sama kita, itu welas asih kan gitu. Kalau sifatnya jaran goyang ini agresif dia. Apabila udah kita niatkan, contohnya kita mengamalkannya, kita puasa selama 7 hari 7 malam 4 geni. Setelah itu mantra itu kita amalkan dan kita akan ke target. Target itu bisa gila kan gitu. Karena udah banyak contohnya kan gitu. Jadi kalau bisa, macam teman kita tadi Andre yang bertanya, kalau emang penasaran sama ilmu jaran goyang itu ada, memang ada kan gitu. Kalau ingin tahu mantranya, saya bisa mengasih tahu mantranya kan gitu. Cuma mantra yang pernah saya amalkan ini saya tidak akan membagikan kepada teman-teman kan gitu. Karena ilmu jaran goyang yang pernah saya pelajarin ini udah saya sendiri membuktikan kan gitu. Bukan beranggapan, wah kok kenapa pelit kali, kenapa gak mau berbagi kan gitu.
saya tidak mau menanggung resikonya kan gitu. Nanti saya jabarkan keilmuan jaran goyang itu tadi, toh ada yang mengamalkan, ada yang mempraktekkan, terus dibuat niat yang nggak baik, ujung-ujungnya timbul dosa untuk saya kan gitu. Bagus, bila perlu ajian jaran goyang ini saya simpan rapat-rapat ya. Saya hanya sekedar menjabarkan keilmuan tentang ajian jaran goyang yang pernah saya pelajarin. Memang terbukti khasiatnya, kemampuannya kan gitu. Tapi setidaknya itu harus tergantung dari niat hati, ketulusan kita mempelajarinya, mengamalkannya dengan ikhlas. Dan tirakatnya bukan main-main, 7 hari 7 malam pati geni kan gitu. Kalau yang belum tahu artinya pati geni, ya cari tahu di Mbak Google tuh banyak itu kan. Nah, setelah mempelajarin itu dipraktekkan, insya Allah itu akan berfungsi kan gitu. Sebetulnya kalau emang niat ingin mempelajari keilmuan seperti itu, berpikirlah lebih baik dulu, buatlah rajin-rajin lah bersolawat, rajin-rajin lah sholat, rajin-rajin lah beribadah. Kalau hati itu udah tenang, udah tentram, mudah-mudahan kita mengamalkan ilmu jaran goyang itu bisa membawanya gitu. Maksudnya bukan berarti nggak bisa mengamalkannya, itu tentunya kita punya asal pakai, gunakan untuk seseorang. Kita suka sama orang, kita gunakan untuk orang. Kita suka sama orang, kita gunakan sama orang. Yang ada gila sendiri kan itu. Tapi kalau hati kita ini tadi bersih, ya kan, kita bisa membawakan keilmuan itu tadi. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari itu tadi bermanfaat. Contoh gini, contohnya seperti saya, laki-laki mungkin usianya udah tua, berharap ingin punya jodoh kan gitu. Udah lama usia udah tua tapi nggak dapat jodoh. Nah, mungkin kita mengamalkan ajian seperti itu mungkin bisa, tapi niat baik ya, untuk mencari jodoh, dan kedepannya untuk menikah gitu ya, bukan disalahgunakan. Kita mengamalkan ilmu itu untuk niatnya nggak baik, itu seterusnya tidak baik kan gitu. Karena di dunia ini semua ilmu itu ada, Allah itu udah menciptakannya kan gitu, yang tergantung manusianya sendiri. Makanya tadi seperti teman kita Andre, dia bertanya tentang keilmuan jaran goyang. Itu udah saya jelaskan, ilmu jaran goyang itu ada, bahkan khasiatnya itu luar biasa. Mungkin sudah sering dijabarkan ya di YouTube channel teman-teman kita yang dulu ya kan, menjabarkan tentang ajian jaran goyang. Tapi tidak, ibaratnya orang itu berani memberitahu amalan-amalannya gimana, tapi orang itu tidak membuktikannya sendiri, hanya sekedar tahu terus di-upload ke YouTube biar dilihat orang, channelnya biar bisa berkembang kan gitu. Namun kalau saya tidak, saya pernah mengamalkannya, saya pernah menggunakannya, karena saya pun pernah membuktikannya. Khasiatnya itu luar biasa. Makanya dari itu saya di sini tidak ingin memberitahu mantranya bagaimana kan gitu. Yang jelas kalau ingin mempelajari ilmu jaran goyang yang betul-betul sempurna, harus melakukan pati geni 7 hari 7 malam. Kalau contohnya ibaratnya puasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu mungkin jaran goyang kaleng-kaleng itu mungkin. Nah, mungkin kan gitu, itu hanya sekedar mungkin biar supaya semangat aja orangnya kan gitu. Tapi kalau jaran goyang yang sesungguhnya yang pernah saya pelajarin, 7 hari 7 malam pati geni. Ya saya di sini bukan untuk menyombongkan diri, bukan. Saya di sini hanya sekedar memberitahu bahwasanya ilmu jaran goyang itu ada. Bahkan saya bukan memamerkan bahwasanya saya itu punya, bukan. Saya itu hanya sekedar memberitahu karena saya sendiri itu pernah membuktikannya bahwasanya jaran goyang itu ada, terbukti khasiatnya kan gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya, kalau mempunyai niat hati ingin mencari pendamping hidup, rajin-rajinlah sholawat, perbaiki diri, bersihkan hati. Insya Allah
kedepannya akan menjadi lebih baik. Kalau ingin mempelajari keilmuan, datanglah kepada Padepokan Sendang Sejagat, karena ilmunya membawa kita menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga, dan untuk orang lain. Saya sendiri sebelum ikut santri Sendang Sejagat, mungkin sifat saya amburadul, mungkin saya mudah marah, mudah emosional, bahkan saya beribadah pun mungkin jarang-jarang, kan gitu. Insya Allah saya telah ikut Padepokan Sendang Sejagat sebagai santri Sendang Sejagat. Insya Allah saya akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan semua saudara-saudara yang melihat video ini doakan saya menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Saya mohon doanya dan dukungannya ya. Dan itu aja yang bisa saya sampaikan untuk para sahabat, sedulur semuanya, untuk Guru Besar Mas Karyo. Sebelumnya saya minta izin, minta maaf sebesar-besarnya apabila saya ada kata-kata saya yang salah. Saya mohon dimaafkan lahir dan batin ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.